Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Bulan Madu dengan Kuntilanak. Kisah nyata 7 hari berbulan madu dengan kuntilanak. Kisah mistis ini benar-benar terjadi di kota Strabat, menimpa seorang penari bentor atau becak motor bernama Karto. Selama 7 malam dia berbulan madu dengan kuntilanak. Kota Strabat, ibu kota Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di penghujung bulan Mei terlihat sepi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang biasanya hilir mudi melintas di tengah kota. Malam itu tidak kelihatan. Sejak senja hingga larut malam, gerimis memang turun membasahi jalan raya. Mungkin karena itu warga lebih memilih diam di rumah. Malam itu, menurut penanggalan Jawa, adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang diyakini sangat angker karena sering terjadi peristiwa mistis. Namun, di zaman sekarang malam keramat itu sudah tidak dianggap lagi angker. Lihat saja, abang-abang penari bentor tetap saja mencari muatan tanpa memperdulikan keangkeran malam Jumat Kliwon. Salah satu penari bentor itu adalah Karto. Meskipun malam itu hujan gerimis tidak berhenti, dia terus saja mencari penumpang. Waktu baru pukul 23.15 malam. Kota Strabat yang biasanya ramai menjadi sunyi seperti kota mati. Karto tetap setia menanti calon penumpang bentornya. Sebuah bus jurusan Banda Aceh, Medan berhenti. Seorang perempuan memakai baju kuning turun dari bus. Sambil menenteng payung di tangannya, wanita itu berdiri di pinggir jalan, menanti kendaraan umum yang lewat. Lalu dia melambaikan tangannya ke arah Karto. Karto pun kemudian bergegas menyalakan bentornya dan segera menghampiri wanita itu. Dalam hati, Karto pun kegirangan, sebab jarang sekali dia mendapatkan penumpang perempuan cantik seperti malam itu. Karto tidak sempat menyahut sapaan dari wanita cantik tersebut, sebab mulutnya seperti terkunci melihat betapa cantiknya perempuan calon penumpangnya itu. Wanita itu pun kemudian naik ke atas bentor. Darah Karto pun tersirap ke ubun-ubun, sebab secara tak sengaja rok pendek yang dipakai wanita itu pun tersingkap, sehingga terlihat banyak yang putih mulus. Berulang kali Karto pun harus menelan air liurnya. "Kemana tujuannya, Dik?" tanya Karto sambil menahan gejolak dalam dadanya. Kemudian wanita tersebut menjawab, "Ke arah desa Ulat Berayun." Karto segera tancap gas menuju alamat yang disebutkan. Tapi anehnya, baru sekitar 15 menit Karto memacu bentornya, tiba-tiba dia merasakan sudah berada di tempat yang sangat asing baginya. Karto seperti memasuki kota metropolitan yang sangat megah. Kendaraan mewah hilir mudik dan perempuan-perempuan cantik keluar masuk plaza. Seingat Karto, tidak ada plaza-plaza yang mewah seperti itu. Bahkan, mobil-mobil yang hilir mudik seperti sangat asing di matanya. Tak lama kemudian Karto pun menghentikan bentornya di depan rumah megah, bagaikan sebuah istana. Halamannya sangat luas, ditumbuhi rumput hijau dan bunga aneka warna. Bagian teras rumah itu dihiasi lampu kristal yang sangat mewah. Wanita tersebut kemudian mengatakan ajakan kepada Karto untuk singgah terlebih dahulu, untuk dibikinkan bandrek susu. Karto tidak dapat menolak ajakan wanita itu, sebab wanita itu sudah bergelayut di pundaknya. Kebetulan udara sangat dingin, minum bandrek susu pasti dapat menghangatkan badan. Di samping itu jarang sekali dia mendapatkan tawaran sebaik ini dari seorang penumpang, apalagi dari gadis yang sangat cantik selangit. Begitulah bisik batin Karto.
Sementara Karto masih sibuk mengendalikan perasaannya, wanita itu pun membuka pintu depan rumahnya. Karto kemudian dipersilakan duduk di ruang tamu yang tertata rapi. Wanita tersebut kemudian mempersilakan Karto duduk. Kemudian ia berjalan ke dapur untuk membuat minuman bandrek. Suara wanita tersebut sangat lembut dan manja. Karto hanya bisa mengangguk, dan dia terus terkagum-kagum melihat perabotan dalam rumah yang serba mewah dan megah itu. Pastilah gadis ini anak orang kaya, karena rumahnya saja bagaikan istana raja, bisik Karto di dalam hati. Pria beranak satu ini lebih kagum lagi saat dia menatap perempuan pemilik rumah datang membawa 2 gelas minuman dan telah berganti baju setengah telanjang. Lekuk tubuhnya terlihat nyata di mata Karto. Perempuan itu hanya tersenyum menggoda ketika menyuguhkan gelas berisi bandrek susu. Karto dapat melihat dengan leluasa 2 bukit kembar tegak berdiri runcing di dadanya yang montok. Perempuan itu lagi-lagi hanya tersenyum menggoda. Tiba-tiba wanita itu pun mengatakan agar Karto menginap di rumahnya karena dia takut sendirian di rumah. Wanita tersebut mengatakan kalau ayahnya telah meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ibunya meninggal karena bunuh diri. Sampai akhirnya perempuan itu bersandar di pundaknya, dan kemudian jari jemarinya yang lembut menyusuri pusat-pusat birahi tubuh Karto. Karto pun tidak kuasa untuk membalas sentuhan itu. Bahkan Karto melakukannya lebih agresif, dan syahwatnya pun menuju puncak. Wanita tersebut kemudian mengajak Karto masuk ke dalam kamarnya. Karto pun menuruti keinginan dari wanita tersebut. Wanita yang terlihat bertubuh sintal dan padat dan bersih itu akhirnya dibopongnya masuk ke dalam kamar. Karto kemudian berjalan mengikuti perintah perempuan itu yang memintanya menuju ruangan di lantai 2. Ruangan di lantai 2 ini lebih mewah lagi. Lalu menuju sebuah kamar. Di sana ada tempat tidur yang terbuat dari kayu jati pilihan berukir burung Raja Wali yang sedang mengepakkan sayapnya. Cahaya kamar itu tampak remang-remang. Bau aroma wangi memenuhi seluruh ruangan yang didesain untuk pasangan pengantin baru. Karto pun penasaran dan kemudian dia pun menanyakan nama dari wanita tersebut yang begitu mempesona. Wanita tersebut mengatakan dengan lembut kalau namanya adalah Sri Kunti. Sempat terlintas dalam benak Karto kalau nama perempuan itu sangatlah aneh. Tidak seperti nama kebanyakan perempuan. Tapi apa arti sebuah nama? Bisik hatinya. Karto sudah tidak tahan lagi, ingin segera melepaskan nafsu birahinya. Perempuan tersebut kemudian mengajak Karto untuk ke sebuah ruangan yang berada di tengah rumahnya di lantai 2. Aneh, ruangan itu sudah ramai orang berkumpul. Mereka semua memakai baju bagus, layaknya akan menghadiri resepsi pernikahan. Ketika Karto masih kebingungan, Sri Kunti kemudian langsung berjalan menggandeng tangan Karto. Bersamaan dengan itu, Karto melihat busana yang dipakai Sri Kunti telah berubah menjadi busana pengantin berwarna putih. Padahal sebelumnya, Sri Kunti mengenakan baju yang transparan. Aneh sekali. Mengapa bisa begitu cepat? Keraguan ini sempat terlintas di pikiran Karto. Namun entah mengapa, dia kemudian tidak mempersoalkannya lagi. Karto sendiri makin bertambah bingung, sebab dirinya juga telah memakai jas berwarna hitam dan memakai dasi. Padahal sebelumnya dia berpakaian lusut. Akhirnya mereka berdua pun menghadap penghulu yang menikahkannya. Akad nikah yang Karto laksanakan tidak seperti pernikahan dengan istrinya yang setia menunggunya di rumah. Karto juga hanya mengucapkan ikrar setia. Setelah itu, resmilah mereka sebagai pasangan suami istri. Setelah resepsi pernikahan selesai, semua tamu yang datang pun sudah pulang. Kini tinggal mereka berdua di dalam rumah besar itu. Hujan gerimis berubah menjadi sangat deras.
Udara dingin menusuk tulang. Karto membutuhkan kehangatan. Sri Kunti pun demikian sama membutuhkannya. Kemudian Sri Kunti tersebut mempersilahkan Karto untuk menikmati tubuhnya. Selai demi selai kain pembalut tubuhnya dia pun buka, sehingga tampaklah pemandangan yang membuat seluruh tubuh dan terutama lutut Karto bergetar gemetaran. Pasangan yang baru saja melangsungkan ikrar hidup berdua itu sudah tidak sabar menikmati malam pertamanya. Karto kemudian menggendong tubuh Sri Kunti menuju kamar pengantin yang telah dipersiapkan untuk mereka berdua. Tubuh Sintal itu dibaringkan di atas kasur empuk. Permainan birahi segera mereka lakukan. Pasangan pengantin ini berpacu menuju puncak birahi. Tak ada lagi kata-kata yang terucap dari bibir keduanya. Masing-masing berkonsentrasi menuju finish. Keduanya berlari bersama-sama, kencang, dan sama-sama binal seperti kuda liar Sumbawa. Desah nafas kenikmatan keduanya seirama dengan goyangan tubuh Sri Kunti. Karto pun merasakan puncak kenikmatan yang dia tara selama ini. Setiap dia berhubungan dengan istrinya selalu terasa hambar, seperti kurang garam. Demikian pula ketika dia melakukannya dengan PSK. Karto merasakan biasa-biasa saja. Tapi pada malam itu, dia merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Berbeda dengan Sri Kunti, meskipun permainan di atas ranjang sudah berlangsung selama hampir 2 jam, stamina tubuhnya masih stabil. Berbeda dengan Karto, dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan permainannya. Dia pun menyerah kalah. Malam sudah menjelang subuh. Keduanya segera memejamkan mata, karena tubuh mereka sudah sangat letih. Sebentar saja mereka sudah terlelap tidur pulas, dan mereka melewatkan waktu yang sangat panjang dalam tidur itu. Menjelang senja, Karto baru terbangun dari tidurnya. Lampu di dalam rumah sudah menyala semuanya. Sementara itu Sri Kunti baru saja selesai mandi keramas. Rambutnya yang panjang hingga sepinggul masih terlihat basah. Tubuh Karto masih terasa lemah. Seluruh sendi-sendi tulangnya terasa mau copot semua. Karto kemudian segera mandi di sebuah kamar mandi yang mewah. Dia pun seperti mendapat durian runtuh. Tinggal di rumah mewah dengan istri yang cantiknya selangit. Selepas mandi di meja makan, Sri Kunti sudah menyiapkan hidangan santap malam. Mereka berdua kemudian menikmati makan malam. Setelah selesai makan malam, Sri Kunti kemudian mengajak Karto ke taman yang ada di belakang rumah. Mereka berdua bercengkerama sambil bermain ayunan. Akhirnya Karto pun ingin mengajak Sri Kunti untuk masuk ke dalam kamar lagi. Karto pun kemudian membawa Sri Kunti masuk ke dalam kamar. Kain spray sudah diganti dengan yang baru. Tubuh Sri Kunti kemudian dibaringkan di atas kasur empuk. Mereka segera berlari ke puncak birahi. Permainan malam kedua ini lebih hebat dan lebih gila lagi. Mereka baru mengakhiri permainan ranjangnya menjelang subuh. Keduanya terkapar lemah tidak berdaya. Mereka pun tertidur lelap. Menjelang senja, laki-laki Karto bangun dan terjaga dari tidurnya. Demikian yang terjadi seterusnya. Setiap hari, Karto hanya menjalani rutinitas seperti itu. Bercinta sampai larut, tertidur pulas dan baru terjaga ketika hari telah senja. Karto sama sekali tidak pernah mengetahui kehidupan di siang hari. Semua aktivitas hidup di dunia tempat Sri Kunti tinggal sepertinya hanya berlangsung pada malam hari. Daerah tempat Karto kini tinggal sepertinya hanya muncul menjelang senja hingga subuh. Dan siang hari daerah itu tidak pernah ada. Sudah 5 hari Karto tidak pulang ke rumah. Informasi yang diterima istrinya menyebutkan bahwa malam Jumat kemarin suaminya mengantarkan perempuan cantik. Setelah mengantarkan perempuan itu, Karto tidak pulang ke rumah. Istrinya sudah mencari Karto kemana-mana, tapi tidak juga ditemukan. Karena takut terjadi apa-apa pada diri suaminya, istri Karto bahkan sudah melaporkan kasus kehilangannya kepada pihak kepolisian. Beragam prediksi muncul akibat hilangnya Karto. Ada yang berpendapat
Barangkali perempuan yang diantarkan Karto adalah anggota sindikat perampok. Namun, istri Karto tidak yakin suaminya dirampok. Nalurinya mengatakan, suaminya yang mata keranjang itu tengah bersenang-senang dengan perempuan yang diantarkannya. Sebab, beberapa tahun yang lalu, Karto pernah sampai 3 hari tidak pulang ke rumah setelah mengantarkan penumpang perempuan cantik. Ternyata Karto tinggal serumah dengan perempuan itu. Teman-teman yang satu profesi dengan Karto ada yang menyarankan agar minta bantuan dukun untuk mengetahui di mana Karto berada. Saran itu pun dituruti oleh istrinya. Dengan diantar hatinya, istri Karto mendatangi rumah Mbah Katijo, dukun kampung yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Suamimu sedang berbulan madu, Nduk, kata Mbah Katijo menjelaskan. Istri Karto pun menanyakan, dengan siapa dia menikah, Mbak? Tanya istri Karto sambil menahan geram. Dalam hati, dia mengumpat habis-habisan suaminya. Padahal dulu Karto sudah bersumpah tidak akan lagi selingkuh. Tapi kali ini diulangi lagi. Dia menikah dengan perempuan dari dunia lain, kata Mbak Katijo. Mendengar jawaban dari Mbak Katijo tersebut, bulu rumahnya pun merinding. Mbak Katijo kemudian mengatakan kalau suaminya akan bisa pulang, tapi harus bersabar. Biasanya acara bulan madu bersama sosok tersebut berlangsung tidak lebih dari 7 hari. Kata Mbak Katijo menjelaskan. Memang aneh, memasuki malam ke-7, Karto berpamitan kepada Sri Kunti tidak pulang ke rumahnya. Entah bagaimana, tiba-tiba Karto merasakan kerinduan teramat berat pada keluarganya, pada istrinya juga, dan pada anaknya yang masih berusia 5 tahun. Sri Kunti melepas kepergian Karto dengan linangan air mata. Dia mengantarkannya hingga ke depan pekarangan rumah. Karto kemudian menyusuri jalan raya di dunia maya yang membingungkannya itu. Aneh, ketika Karto tiba di persimpangan jalan, kota itu pun hilang secara misterius. Bentor yang dikemudiannya mendadak mati mesinnya. Setelah diperiksa, ternyata bensinnya habis. Malam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di sekitar begitu sepi. Di sebelah kiri jalan, Karto melihat hamparan kuburan umum. Ratusan orang dikubur di sana. Bulu-bulu Karto pun berdiri, badannya mendadak lemas. Perkampungan warga sekitar 1 kilometer lagi. Karto pun tidak sanggup mendorong bentornya. Tubuhnya sangatlah lemas. Akhirnya Karto memutuskan untuk tidur di dalam bentornya. Pagi hari ketika dia terjaga dari tidur pulasnya, orang-orang telah ramai di sekeliling. Dia mencoba untuk bangkit dari bentornya, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya sangat lemas sehingga tidak dapat digerakkan. Teman-teman satu profesi yang kebetulan kenal dengannya akhirnya mengantarkan Karto pulang ke rumahnya. Penampilan Karto kini berubah dari biasanya. Karto yang biasanya ceria kini berubah seperti orang bingung. Hari berikutnya Mbak Katijo datang menemui Karto. Semua yang diceritakan dukun kampung itu dibenarkan Karto. Istri Karto pun emosi mendengarnya, dan api cemburunya tidak dapat dipadamkan. Dia tidak sudi lagi menerima Karto karena sudah bersetubuh dengan makhluk halus tersebut. Akhirnya istrinya pergi bersama anaknya ke rumah orang tuanya. Tinggallah kini Karto seorang diri dalam keadaan lumpuh total. Kini dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang dekat dengannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe
untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.